Tim advokasi anti kriminalisasi yang terdiri para akademisi, aktivis, dan peneliti menggelar deklarasi perlawanan untuk mendukung langkah yang ditempuh 8 tersangka dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Gedung Juang 45 Jakarta, Selasa 11 November 2025. Deklarasi perlawanan ini juga dihadiri sebagian tersangka kasus ijazah mantan Presiden Jokowi, antara lain Roy Suryo, Rizmon Sianipar, Tifausia Tiasuma, Kurnia Titi Royani, dan Rustam Effendi. Sementara dari tokoh politik dan hukum hadir juga antara lain Refli Harun, Maijen Purnawirawan Sunarko, dan Jamie Mokolensang. Peserta deklarasi perlawanan yang mengaku mengatasnamakan rakyat menyampaikan 3 hal pernyataan. Pertama, penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan adalah bentuk kriminalisasi. Kedua, penetapan terhadap para tersangka tidak sejalan harapan masyarakat yang menginginkan institusi Polri dapat berubah dan mereformasi diri. Ketiga, mengajak masyarakat dari berbagai latar untuk mendampingi seluruh proses hukum yang dijalani para tersangka untuk menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk kriminalisasi. Sementara salah seorang anggota tim advokasi para tersangka, yakni Jamie Mokolensang, menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya Roy Suryo dan kawan-kawan banyak mengandung kejanggalan, karena yang diinginkan sebetulnya adalah pembuktian benar tidaknya keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi di pengadilan. Deklarasi perlawanan aktivis dan korban ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Saudara Bapak Joko Widodo, di mana yang menjadi satu keanehan bahwa baru kali ini mantan presiden mengkriminalisasi warganya sendiri. Itu fakta kemarin. Karena apa saya bilang begitu? Seharusnya kalau memang itu kenakan pasal penghinaan dan lain, harus dibuktikan dulu ijazahnya itu. Bagaimana ijazah belum tahu palsu atau tidak, kok sudah klien kami sudah jadi tersangka? Kan satu keanehan. Bisa dilihat ada beberapa tokoh, Susno Aji, Pak JMD Asyidiki, ya, Mahfud MD, semua. Dan saya sepakat apa yang dikatakan mereka, buktikan dulu pidananya palsu atau tidak gitu. Sepanjang nggak bisa dibuktikan palsu atau tidak, bagaimana sudah mau dikriminalisasi? Kan besok ada pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan klien kami justru sangat siap. Kenapa? Kalau memang itu akan di pengadilan, asal pegangan Pak Jokowi kan beberapa kali. Saya kalau di pengadilan akan saya tunjukkan ijazahnya. Tapi fakta-fakta yang ada beberapa pengadilan di Solo, Jakarta Pusat, Jakarta, Yogyakarta, tidak ada, semua NO dan terakhir dia tidak pernah membawa. Apa benar ijazahnya? Kemarin kan termul tuh Jokowi Projo katanya dengan bangga menunjukkan ijazah aslinya kepada Projo. Tapi faktanya apa? Yang sepengetahuan kami, ijazah itu lagi disita di Polda Metro Jaya. Waktu klien kami diperiksa, kami tanya, ada ijazahnya lagi ada di lab screen, lagi diperiksa. Kami minta bukti penerimaan ijazah itu, tidak ada, nggak mau ditunjukkan sampai selesai pemeriksaan. Dan saya yakin itu tidak pernah ada ijazah yang diberikan kepada. Tapi kenapa Polda menyatakan bahwa? Ya itu hak Polda. Nanti kita buktikan di dalam pengadilan. Dan Polda itu sudah melampaui pengadilan. Yang berhak itu menyatakan sah atau tidak ijazah Pak Presiden, mantan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo adalah pengadilan negeri, di mana akan sidang nanti, bukan Polda. Apalagi kemarin, kok Kapolda selama ini nggak pernah ada, itu selalu ini Kapolda langsung. Ada apa? Ini bukan tidak mungkin, ini ada perintah lagi Kapolri sekarang untuk mengamankan, kan itu kan orangnya dia. Saat ini, ke-8 tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya sehubungan pencemaran nama baik terhadap mantan Presiden Jokowi soal ijazah
Masing-masing Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifausia Tiasuma, Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadila, dan Damai Hari Lubis. Polda Metro Jaya telah menyatakan bahwa kedelapan tersangka tersebut telah melakukan pencemaran nama baik karena menyebut ijazah Jokowi adalah palsu. Bahkan kedelapan tersangka dianggap melakukan manipulasi data digital pada dokumen ijazah Jokowi tersebut. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan sah diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada.